Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jumsiati Dia Permani dengan NIM akhir 048. Di sini saya akan menjadi perwakilan moderator untuk presentasi. Next, selanjutnya perkenalan kelompok. Di sini anggotanya ada saya sendiri dengan NIM akhir 048 dan anggota kedua ada Siti Nurmila dengan NIM akhir 5060. Lalu ada Andini dengan NIM 5050 dan Mariska dengan NIM 043. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Andini Putri Kushardianti dengan NIM akhir 050 akan menjelaskan pengertian teknik dan prinsip komunikasi anak PAUD. Teknik adalah sebuah penerapan dalam ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan suatu masalah manusia. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan informasi seperti pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya agar bisa saling mempengaruhi di antara kedua belah pihak. Pengertian prinsip menurut William Burdinkutz adalah sebuah asumsi komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi sama halnya dengan fungsi dan definisi komunikasi yang mempunyai sebuah uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang telah dikembangkan masing-masing pakar. Arti dari teknologi komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lain sehingga terjadi sebuah interaksi dari dua belah pihak untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara media komunikasi. Dalam teknik komunikasi memiliki beberapa macam: komunikasi informasi, komunikasi persuasif, komunikasi instruktif, dan komunikasi koensif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Next slide. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik komunikasi pendidikan menurut Uchiana 1984. Teknik komunikasi terdiri atas yang pertama, komunikasi informatif, yaitu suatu pesan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Yang kedua, yaitu komunikasi persuasif, proses mempengaruhi sifat, pandangan, atau perilaku seseorang dalam bentuk kegiatan membujuk, mengajak, sehingga ia melakukan dengan kesadaran hati. Yang terakhir yaitu komunikasi instruktif. Komunikasi ini mengandung ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang yang dijadikan sasaran melakukan sesuatu secara terpaksa karena takut akan akibatnya. Next slide. Baiklah, yang materi kedua ada prinsip komunikasi efektif dalam meningkatkan minat belajar anak. Yang pertama yaitu guru memberikan kebebasan anak untuk berkreasi, anak terpacu untuk membuat karya unik. Yang kedua yaitu guru menerima berbagai jawaban anak terhadap pertanyaan tertentu, anak belajar berpikir luas. Yang ketiga yaitu guru memberikan penjelasan kepada anak sebelum anak melakukan pekerjaannya. Anak mendapatkan pengetahuan awal secara efektif. Yang keempat yaitu guru melibatkan diri dalam kegiatan anak lebih bersemangat dalam berkreasi. Yang terakhir yaitu guru membimbing anak tampil di depan forum, anak belajar berani berkreasi di depan orang banyak. Jadi kesimpulannya bahwa guru dituntut untuk mampu memberikan kenyamanan dan rasa ingin tahu yang tinggi pada peserta didik sehingga mereka lebih termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip komunikasi. 12 prinsip komunikasi ini sebagai penjabaran yang lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi. Berikut
adalah prinsip-prinsipnya. 1. Komunikasi sebagai suatu proses simbolik. 2. Setiap perilaku memiliki sebuah potensi komunikasi. 3. Komunikasi mempunyai sebuah dimensi isi dan hubungan. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi biasanya akan terjadi dalam sebuah konteks ruang dan waktu dalam pesan komunikasi. 6. Komunikasi akan melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi memiliki sifat sistemik. 8. Semakin sama dengan latar belakang sosial budaya dan semakin efektiflah komunikasi. 9. Komunikasi memiliki sifat non-sequensible. 10. Komunikasi memiliki sifat prosesual, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi memiliki sifat irreversibel. 12. Komunikasi bukan sebuah panesia yang untuk menyelesaikan berbagai dari masalah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan prinsip komunikasi dalam pembelajaran. Next. Tujuan dan pembelajaran adalah agar siswa bisa menerima secara baik apa yang telah guru sampaikan, bisa menguasai pembelajaran secara komprehensif, dan siswa juga bisa dapat mengembangkan secara bimbingan maupun secara mandiri. Dalam pengembangan dan penerimaan siswa sangat dipengaruhi oleh sebuah metode dan model komunikasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Dalam pemilihan metode ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kemampuan guru. Yang ketiga, siswa. Yang keempat, situasi dan kondisi saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, fasilitas. Dan yang keenam, waktu yang tersedia. Dan yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan yang ada pada dalam metode saat akan dilakukan dan bagaimana cara untuk menggunakannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu prinsip respect adalah sikap menghargai setiap individu atau perorangan untuk menjadi sasaran komunikasi. Yang kedua yaitu prinsip empati adalah sebuah kemampuan untuk bisa menempatkan diri pada kondisi orang lain dengan cara mendengarkan atau mengerti kondisi orang lain terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu prinsip audible adalah pesan yang kita sampaikan dijamin bisa diterima oleh penerimanya melalui pesan media. Yang keempat, prinsip clarity adalah sebuah penjelasan isi dari pesan agar tidak terjadi berbagai macam penafsiran. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip humble adalah komunikasi yang membangun suatu efektif dengan cara sikap merendah hati yang mampu memberikan sebuah pemahaman yang mengedepankan terhadap peserta didik atas materi yang sudah disampaikan. Sekian materi yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, karena presentasinya sudah berakhir, saya sebagai perwakilan moderator kelompok 10 ingin mengucapkan kata atau perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.